Halo, jumpa lagi dengan kami dari FKIP, kami dari acara OPIK, Opini Kampus. Bagaimana kabar kalian? Tentunya sehat-sehat sekali ya hari ini. Mungkin eh, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang nampaknya murah senyum, cantik, kemudian juga nampak sangat fresh karena beliau adalah orang yang sangat bahagia sedunia di minggu ini, kelihatannya seperti itu ya. Oh ya, perlu kami sampaikan bahwa di acara podcast FKIP hari ini kami sudah melaksanakan vaksin ketiga ya, alias vaksin booster. Jadi insya Allah acara ini sudah aman dan melalui prokes yang sesuai dengan aturan begitu. Baik, eh, kita ada di Opik atau Opini Kampus episode kelima ya. Jadi sudah ada 5 episode yang dilakukan oleh FKIP dalam acara Opik ya. Tentu kalau sobat kampus ini penasaran, coba cek di YouTube-nya FKIP. Ada apa aja sih Opik, membahas apa saja dan bintang tamunya siapa saja. Nah, kebetulan di depan saya ini ada Ibu Anissa Prima ya dari Prodi Matematika. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Hai, Alhamdulillah sehat. Ya, Tadi nampak agak berlebihan tadi sepertinya ini Pak Agung. ya enggak, nampak sekali bisa dilihat dari wajahnya sangat ceria memberikan efek cerah untuk siang hari ini ya tentunya. Baik, ini Ibu dari Prodi Matematika FKIP Univet, betul ya? Betul. Saya Begitu. dari dosen program studi pendidikan matematika Univet. Dan kalau tidak salah, ini adalah salah satu dosen yang kemarin menjuarai sebuah kompetisi internasional. Ya, betul, begitu ya? Ya, betul Nah, Pak. ini pencapaian yang luar biasa untuk FKIP karena salah satu dosen ya dari matematika yaitu Bu Anissa Prima bisa menjuarai juara satu kompetisi internasional. Mungkin bisa diceritakan Bu, itu kegiatan apa dan kapan dilaksanakannya Ibu? Ya, oke. Terima kasih Pak Agung. Jadi, alhamdulillah sebenarnya saya tidak sendiri karena saya memang eh, maju bersama dengan mahasiswa, tetapi kita beda skim gitu. Kalau saya itu Pak Ageng jadi di lecture exchange gitu. Jadi kegiatan ini adalah serangkaian kegiatan Pak Ageng. Jadi sebenarnya itu 3 hari kegiatannya dari tanggal 22 Februari sampai tanggal 24 Februari gitu, mulai dari Senin kemarin. Jadi hari pertama itu signing MOU antara universitas swasta di Indonesia dengan Thailand, lalu dengan Malaysia begitu. Lalu hari keduanya itu lecture exchange. Jadi lecture exchange itu dosen yang ikut itu dia harus ikut kompetisi. Jadi kompetisinya international competition presentation competition. Jadi kompetisi presentasi internasional begitu Pak Ageng. Jadi itu wajib kalau untuk dosen gitu. Betul, Tapi betul. kalau untuk mahasiswa itu ada 2 kategori. Jadi mahasiswa boleh ikut student exchange saja begitu. Ya. Lalu yang satunya ikut kompetisi lomba. Jadi sama seperti yang dosen lakukan gitu. Jadi temanya dari kegiatan ini itu dari Aptisi itu mengangkat tema tentang global opportunity for young entrepreneur growth gitu. Jadi mengangkat tema ya seputar ada kesempatan apa sih gitu kan, kaula muda begitu ya Iya, bahasanya betul. ya. Anak Kaula muda. muda di dunia internasional itu nanti akan seperti apalah gitu, tantangan global sekarang gitu ya pastinya gitu. Jadi saya mengangkat judul tentang becoming an edupreneur in society 5.0 begitu, karena kan sekarang ini bau-baunya ya Pak Ageng ya, karena ini kayak sepertinya mau beralih atau mungkin ini sudah mulai peralihan dari kemarin 4.0 sekarang Ke sudah five. masuk ke 5 Ya. gitu ya. Jadi sepertinya saya berpikir oh ini bisa ini kita bahas begitu. Saya mikirnya seperti itu. Jadi apalagi kita kan di bidang pendidikan gitu ya. Jadi saya mengangkatnya oh ini karena temanya tentang entrepreneur. Iya. Kalau di kita berarti bisa nih jadi edupreneur kan Ya, begitu ya. betul, Ya, betul sekali. jadi saya mengangkat tema tentang mengangkat judul gitu ya, bukan tema, mengangkat judul dari tema
entrepreneur adalah edupreneur begitu. Oh begitu. Jadi ada istilah yang muda yang berkarya itu kelihatannya sudah mau digalakkan ya, Ya. walaupun sudah lama tapi apalagi yang tadinya itu era revolusi industri ya, Ya, benar. 4.0 sekarang sudah mau menuju ke era society Ya, 5.0 ya. dan ini saya mendengar judulnya saja sudah rumit, apalagi kalau saya ikut lombanya. Ya. Jadi kalau saya lihat prosesnya kemarin Bu Prima ini nampaknya juga sangat tegang, kemudian saya melihat flyernya itu negara-negara tetangga yang ikut itu juga luar biasa. Kalau Ya. saya kemarin lihat bola misalkan, itu ada Thailand, ada Malaysia. Ini dendam saya mungkin terbalaskan melalui Bu Prima ini ya. Jadi karena apa? Karena bisa mengalahkan negara-negara tetangga seperti Thailand, kemudian ada Malaysia dan negara-negara lain-lain. Nah, hasil dari perlombaan itu atau kegiatan itu apa Bu? Dari dosennya dan mahasiswanya juara berapa gitu kira-kira? Oke, jadi kalau untuk lecture exchange, jadi kalau saya itu juara 1 untuk best performance begitu. Biasa. Lalu untuk mahasiswa yang ikut kompetisinya itu alhamdulillah juga menempati juara 2 Wah, best performance-nya. Jadi untuk juara satunya dari Thailand gitu, Juara Pak. Karena satu. memang ya kalau untuk mahasiswa memang masih belajar gitu ya, Iya. Pak, terutama untuk ngomongnya, pronounce-nya Pronounce-nya, begitu. ya. Kepedeannya juga begitu. Jadi kalau yang perlu saya garis bawahi gitu ya, Iya. terutama untuk yang ke mahasiswa itu lebih ke mungkin mereka kurang pede. Betul. Karena pertama mungkin mereka kurang banyak latihan untuk Latihan. ngomong di depan Ya. umum gitu ya. Lalu ditambah mungkin beban ngomong pakai bahasa Inggris Ya, itu ya. betul Jadi sekali. yang membuat mereka agak tegang waktu presentasi itu di situnya. Jadi kalau di Thailand kalau saya lihat gitu ya, itu kok mereka lebih pede karena mungkin mereka di perkuliahan itu mereka sudah terbiasa untuk Pak? Mungkin presentasi, tetapi mereka lebih menyampaikan idenya mereka. Jadi iya, iya, ide-ide benar. mereka begitu. Jadi kelihatanlah dari wajah itu lebih pede begitu. Oh iya. Tapi tidak apa-apa ya, kalau saya itu sudah oke lah mengalahkan peserta yang lain. Iya, Gitu. betul sekali. Walaupun tadi sudah ibaratnya gurunya ya dosennya juara 1 ya muridnya juara 2 itu alhamdulillah. Dan Bu Prima mengatakan bahwa ini baru belajar aja bisa juara 2. Bagaimana kalau sudah pro? Ya mungkin juara 1 diborong semua ini ya. Nah ini buat sobat kampus ya, sobat Opik. Kalau teman-teman atau sobat yang penasaran nih ini lomba seperti apa atau pengen mengikuti lomba seperti ini mungkin bisa nanti bergabung dengan Bu Prima ya. Ya. Gimana Bu Prima ya ini ya dia? Oke, jadi ya ini agak sedikit kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya, Iya. karena saya dari matematika gitu ya. Gitu. Jadi ya cobalah masuk ke sini gitu. Nah, Nanti ketemu ini. dengan saya, nanti ngobrol dengan saya gitu. Apalagi ketemu dengan saya bisa semester 1 ketemu saya, Pak. Oh, gitu, ya, Jadi benar. mahasiswa saya ini yang ikut kompetisi ini itu berempat kan, ada Bulan, ada Elizabeth, ada Angga, ada Ulfi. Itu kami memilih itu karena berdasarkan karena saya di semester 2 itu biasa mengajar bahasa Inggris untuk matematika gitu. Jadi saya melihat dari situ ada potensi, maka itu kami ikutkan mereka Oh, gitu. gitu. Jadi kalau yang adik-adik SMA ini ya gitu. Kalau yang pengen wah saya tuh pengen nih walaupun kesannya matematika susah gitu ya. Iya, benar-benar. Tapi tidak susah kok gitu. Dosennya juga enak-enak. Jadi Asik. tidak memberikan suasana serem gitu. Iya. Lagi bonusnya bisa ikut seperti ini gitu Iya. kan, ada kompetisi-kompetisi yang bisa kita ikutkan, apalagi ini internasional gitu Luar ya Pak. biasa, kelasnya sudah internasional. Ini yang ikut semester berapa berarti ya Bu? Kita random saat. Oh, Jadi random. yang kita ambil itu semester 2 ini, semester 4 ini dan semester 6. Oh, Masuk semester 6 ini gitu. Semester 2 dan semester 6. Iya. Nah, saya pernah mendengar cerita nih, ya sedikit mengulik tentang Bu Prima yang luar biasa ya, saya anggap luar biasa karena menginspirasi dan murah senyum. Dari tadi senyum terus ini. Ya, saya mendengar cerita bahwa beliau ini dulu pernah kuliah di negaranya Toni Kroos ya, kalau Anda pecinta sepak bola.
pernah kuliah di negara Jerman, ya. Apakah begitu, Ibu? Ya. Mungkin bisa diceritakan nih, biar Ya. pada tertarik nih. Ya. Sebentar, namanya tadi siapa? Tommy Cruise apa? Toni Kroos. Tony Cruise. Kalau saya tahunya itu Mesut Ozil. Oh, Mesut Ozil lah, Iya. itu temennya main kelereng Oh, dulu. gitu. Iya. Oke. Nah, itu harapan saya saat saya ke Jerman itu pengenlah ketemu di toilet umum lah paling enggak gitu. Ketemu Mesut Ozil Oh, gitu. Kenapa di toilet umum? Karena pasti tidak ada bodyguard di situ. Oh, gitu. Ya, makanya saya saat itu berharap dan ya analognya berarti iya memang saya pernah apa ya namanya saat itu student exchange, Pak. Oh, student Ya, exchange juga. jadi apa namanya? Saya kuliah di S1-nya di UNS begitu. Lalu program MIPA itu ada student exchange. Lalu saya ya coba peruntungan saat itu. Bahasanya seperti itu karena apa? Saingannya banyak. Prodi MIPA. Jadi ini flashback ke Ya. sejarahnya dulu gitu ya, Oke, Pak. boleh. Jadi saat itu MIPA kan ada 4 prodi tuh, matematika, biologi, fisika, kimia. Itu ada 4 prodi itu apa namanya? Ya silahkan yang mau daftar. Ya tidak ada ketentuan. Akhirnya tim yang akan menyeleksi. Ya alhamdulillah intinya saya beruntung lah begitu karena ada berbagai banyak pertimbangan. Gitu. Lalu saya bisa terbang ke sana intinya bisa menikmati lah gitu ya namanya kuliah di negara orang apalagi yang benar-benar negara superpower kalau Iya, menurut saya betul. di bidang education Iya, gitu benar. ya. Karena saat itu juga saya berkesempatan buat visit ke sekolah. Iya. Karena di situ di schedule kita itu ada kita visit ke sekolah. Jadi yang terpilih itu ada 4 orang masing-masing prodi 1. Oh. Itu saya dari matematika begitu. Jadi saya teman saya dari biologi 1, kimia 1, fisika 1 begitu. Lalu intinya dari sana saya bisa melek gitu ya bahasanya karena ternyata yang namanya belajar itu tidak hanya menyelesaikan kurikulum sih kalau menurut saya gitu loh Pak. Nggak harus menyelesaikan buku gitu. Ya dia belajar di sana itu sangat dalam. Saya berangkat ke sana semester akhir, semester 7 kalau tidak salah, semester 6. Saat itu saya join kelas semester 1 kalau enggak 3. Masih mata kuliah umum saat Iya, itu di betul, sana membahas tentang biologi. Iya. Mata kuliah biologi membahas siklus air hujan. Ya, siklus air hujan itu 2 jam dosen itu ngomong masalah siklus air hujan di mana PowerPoint hanya ditampilkan Iya. 1 slide saja gambarnya siklus air hujan itu 2 jam. Mahasiswa itu bisa ngomong, bisa mengutarakan apa yang pernah dia tahu selama 2 jam. Iya. Kalau di kita itu pinter saya ya, sebenarnya nama orang sana. Sebagai closing statement mungkin punya pesan atau motivasi untuk sobat-sobat kampus yang ada di luar. Oke, jadi untuk teman-teman yang menyaksikan ini begitu ya, entah yang mau jadi mahasiswa ataupun yang sudah menjadi mahasiswa, intinya jangan ragu. Jadi kalau di presentasi saya itu saya juga ada quote Pak intinya. Quotes, ya. Ya, jadi Oke. intinya itu jangan ragu untuk kita itu keluar dari zona nyaman kita. Betul. Yang penting itu apapun tantangannya, apapun kondisinya, kita harus bisa adapt with. Adapt with itu berarti kita bisa adaptasi diri. Betul. Itu. Oke. Jadi intinya di situ. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu. Ya, ingat ya. Intinya jangan takut ya, percaya diri, be Ya. yourself ya, begitu. Ya, betul. Oke, terima kasih Bu Anissa Prima Oke, yang sudah thank you. berkenan hadir di sini Iya, meramaikan sama-sama. podcast Opini Kampusnya FKIP Universitas Oke. Bandara Soekarjo. Semoga bisa memberikan motivasi kepada sobat-sobat kampus yang ada di luar sana dan kita semua bisa tergugah bagaimana kita bisa menjadi sukses melalui hal-hal yang kecil atas kemauan dan usaha keras kita. Ya, betul. Untuk menutup, alangkah indahnya kalau kita bisa menyuarakan yel-yel FKIP Universitas. Masih ingat Ibu? Oke. Yel-yel FKIP. Oke, yang masih itu ya, Pak. Iya. Oke, sip. Oke, FKIP Universitas, mantap Mantap, masih.